Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini, kita akan belajar analisis gangguan asimetris dengan jenis gangguan fase ke fase yang merupakan pertemuan ketujuh dari mata kuliah analisis sistem tenaga listrik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa menjelaskan kondisi ketika terjadi gangguan fase ke fase. Yang kedua, menjelaskan konsep perhitungan dari arus gangguan fase ke fase. Dan yang ketiga adalah mendemonstrasikan serta menunjukkan kemampuan untuk menghitung gangguan atau menghitung arus gangguan fase ke fase. Gangguan fase ke fase merupakan salah satu jenis gangguan asimetris yang cukup sering terjadi, lebih tepatnya nomor 2 setelah gangguan fase ke tanah. Teman-teman bisa melihat ilustrasinya pada gambar di sebelah kanan atas yang mengilustrasikan kejadian gangguan fase ke fase antara fase B dan fase C yang diperantarai dengan impedans gangguan. Pada fase A, teman-teman bisa melihat bahwa di situ terdapat IA yang merupakan arus gangguan di fase tersebut yang bernilai 0. Dan arus gangguan di fase B yaitu IB serta arus gangguan di fase C atau IC. Kemudian teman-teman di situ juga bisa melihat beberapa tegangan di setiap fase ya. Jadi ada VA, VB dan VC yang nilainya akan kita jabarkan pada beberapa persamaan berikut. Pertama untuk fase A, arus gangguannya yaitu bernilai 0, kemudian tegangannya tidak bernilai 0 karena tidak terhubung ke tanah secara langsung. Untuk fase B yang merupakan fase yang mengalami gangguan, arus yang mengalir di situ, yaitu IB, sama dengan IF atau arus gangguan, nilainya tidak sama dengan 0, dan tegangan pada fase tersebut juga tidak sama dengan 0. Hal yang sama juga terjadi pada fase C, di mana arus pada fase tersebut itu tidak sama dengan 0, dan apabila kita melihat arahnya, maka arus di fase C ini merupakan negatif dari arus gangguan di fase B. Dan untuk tegangan di fase C juga tidak bernilai 0. Untuk menganalisis gangguan asimetris, teman-teman harus mempertimbangkan arus urutan positif, negatif, dan 0 dengan persamaan yang telah kita bahas di pekan lalu ya, dan saya ubah dalam bentuk matriks sebagai berikut. Teman-teman nanti akan menghitung IA1, IA2, dan IA0 berdasarkan angka yang kita dapatkan untuk nilai IA, IB, dan IC. Pada persamaan-persamaan di atas, teman-teman bisa melihat nilai IA, IB, dan IC ya. Jadi, kita sudah mengetahui bahwa IA itu sama dengan 0, sementara IC sama dengan minus dari IB. Maka kita bisa mendapatkan rumus untuk IA1, IA2, dan IA0. Untuk IA1, teman-teman berarti memiliki persamaan sebagai berikutnya. Sepertiga dikalikan dengan 1 dikali IA. 1 dikali IA, karena IA sama dengan 0, maka nilainya adalah 0 ya. Kemudian ditambah dengan A dikali IB. Maka kita bisa menulisnya sebagai A dikali IB ditambah dengan A kuadrat dikali IC. Nah, sementara IC itu adalah minus IB ya. Maka kita bisa menulisnya A kuadrat dalam kurung minus IB. Nah, maka kita dapat rumus sebagai berikut, sepertiga kemudian A dikurangi A kuadrat dalam kurung IB. Nah, seperti ini rumusnya teman-teman. Kemudian untuk IA2 kita mendapatkan rumus yang hampir mirip ya. Jadi sepertiga dalam kurung 1 dikali IA1 maka adalah 0 ditambah A kuadrat dikali IB ditambah dengan A dikali IC, atau bisa kita tulis A dikali minus IB. Nah, maka di sini kita mendapatkan sepertiga kemudian A kuadrat minus A dalam kurung IB sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya akan saya tuliskan dalam slide ini langsung aja ya.
Jadi IA1 kita sudah mendapatkan nilainya, kemudian IA2 kita juga sudah mendapatkan nilainya seperti itu. Nah, untuk IA0 ini akan saya turunkan ya. IA0 sama dengan 1 dikali IA, maka kita mendapatkan 0 ya. 0, kemudian dijumlahkan dengan 1 dikali IB, berarti IB. Kemudian 1 dikali IC, atau bisa kita tulis minus IB. Nah, teman-teman bisa melihat di sini 0 ditambah IB minus IB, ini nilainya adalah 0, sehingga IA0 itu nilainya adalah sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan IA0-nya sama dengan 0 ya. Baik, dari ketiga persamaan tersebut, di sini kita bisa menyederhanakan persamaannya, teman-teman ya. Jadi di sini kita punya IA1 dan IA2. Setiap common ini memiliki nilai yang sama ya, yaitu sepertiga dan IB. Jadi kita bisa ubah menjadi seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk yang IA2 ini bisa kita ubah juga bentuknya ya, menjadi seperti ini. Jadi di sini akan saya ubah tandanya teman-teman di dalam kurungnya ini ya. Sepertiga dikali IB dikali minus 1 dalam kurung A dikurangi A kuadrat. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada kesamaan ya antara persamaan IA1 dan IA2, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa IA1 itu sama dengan minus dari IA2. Karena ada tanda negatif 1 di sini ya. Oke, maka akan saya tulis sebagai berikut teman-teman ya. IA1 sama dengan minus IA2. Kemudian IA0 tetap sama dengan IA0. Nah, kenapa di IA0 ini tidak ada nilainya? Karena arus gangguan pada fase urutan 0 itu akan memiliki nilai apabila gangguan melibatkan gangguan ke tanah. Pada gangguan fase ke fase, kita tidak melibatkan tanah sama sekali, sehingga arus urutan 0-nya itu sama dengan 0. Baik, kedua rumus ini nanti akan kita gunakan untuk menurunkan persamaan-persamaan yang berikutnya. Baik, berikutnya di sini kita akan coba melihat hubungan antar tegangannya ya. Jadi pada gambar di samping kita memiliki VA, VB, dan VC. Teman-teman di sini bisa melihat tegangan di fase B dan fase C itu nilainya akan sama apabila ZF-nya ini kita abaikan. Karena antara fase B dan fase C ini akan terhubung secara langsung ya. Jadi pertama-tama coba akan kita abaikan dulu ZF-nya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini ya, VC sama dengan VB. Karena tegangan kedua fase ini sama akibat fasenya saling terhubung. Berikutnya, di pekan yang lalu, teman-teman sudah mendapatkan rumus untuk VB dan VC ya. Jadi untuk VB, rumusnya adalah sebagai berikut. Kita menghitung VB berdasarkan tegangan urutan positif, negatif, dan 0 ya. Jadi A kuadrat VA1 plus A VA2 plus VA0. Sementara untuk VC, rumusnya adalah A dikali VA1 A kuadrat VA2 ditambah VA0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan yang lengkap dan kita sudah mengetahui bahwa VC itu sama dengan VB. Maka kita bisa tulis ya, A dikali VA1 plus A kuadrat VA2 plus VA0 itu sama dengan A kuadrat VA1 plus A VA2 plus VA0. Nah, di sini teman-teman bisa menyusun ulang urutan A dan A kuadratnya ya. Jadi coba saya ubah. Yang ini jadi A kuadrat VA2 plus A VA1 plus VA0 sama dengan A kuadrat VA1 plus A VA2 plus VA0. Nah, teman-teman di sini bisa melihat suku yang memiliki A kuadrat di sisi kiri
dan sisi kanan itu adalah VA2 dan VA1. Kemudian suku yang memiliki konstanta A pada sisi kiri adalah VA1 dan pada sisi kanan adalah VA2. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa VA1 itu sama dengan VA2. Oke, di sini akan saya tulis langsung teman-teman ya. Jadi VA1 sama dengan VA2. Nah, berikutnya teman-teman di sini bisa melihat bahwa tegangan pada fase urutan positif dan tegangan pada fase urutan negatif itu memiliki nilai yang sama. Jadi apabila kita memiliki dua nilai Z ya, misalkan kita punya Z1 dan nilai Z2, kita punya V1 yaitu tegangan di impedans tersebut dan V2. Nah, apabila diketahui bahwa V1 itu sama dengan V2, maka hubungan antara Z1 dan Z2 ini adalah rangkaian paralel ya. Jadi ini Z1 dan Z2 karena tegangannya sama. Nah, berarti di sini teman-teman akan memiliki rangkaian urutan positif dan rangkaian urutan negatif yang terhubung secara paralel. Untuk ilustrasinya ada di sebelah kanan ya teman-teman ya. Untuk rangkaian yang di sebelah kiri itu adalah jaringan urutan positif dan yang di kanan adalah jaringan urutan negatifnya. Kemudian di bawahnya itu tetap kita gambarkan ZF-nya ya atau impedans gangguannya. Nah, apabila terjadi gangguan fase ke fase, kemudian ada impedans gangguannya atau ZF-nya itu tidak sama dengan 0, maka persamaannya itu berubah menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi VA1 sama dengan VA2 ditambah arus yang mengalir pada rangkaian dikali dengan ZF. Oke, jadi tegangan di sini itu sama dengan tegangan di sini ditambah tegangan di sini ya. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut akan coba saya tunjukkan sebuah ilustrasi ya dari sebuah simulasi rangkaian yang sederhana di link berikut. Nah, ini coba saya klik aja. Baik, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita memiliki sebuah rangkaian untuk mengilustrasikan teori yang tadi ya. Jadi di sisi kiri ini adalah jaringan urutan positif, ada sumber tegangan dan ada impedansnya. Kemudian di sisi kanan ini adalah impedans urutan negatif, ada impedansnya juga, dan di bawah ini adalah ZF-nya. Saya asumsikan nilainya seperti ini ya. Jadi urutan positifnya impedansnya 2, urutan negatifnya impedansnya 2, dan impedans gangguannya nilainya adalah 1. Dari teorema yang tadi kita mendapatkan persamaan bahwa tegangan VA1 yang di sini 6 volt adalah penjumlahan tegangan di urutan negatif yaitu 4 volt dan tegangan di impedans gangguan. Nah, di impedans gangguan ini tegangannya adalah 2 dikali 1 alias 2 volt ya. Jadi teoremanya sudah terbukti bahwa 6 sama dengan 4 ditambah 2 volt seperti itu. Baik, ini saya kembali lagi ke slide PowerPoint-nya ya. Jadi teoremanya sudah terbukti, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung arus gangguannya nanti, seperti itu. Berikutnya di sini teman-teman bisa melihat di rangkaian kita itu ada dua arus ya, yaitu IA1 dan IA2. Pertama-tama kita akan menghitung arus gangguan urutan positifnya ya, yaitu IA1. Nah, IA1 itu rumusnya adalah tegangan dalam sistem dibagi dengan impedans yang ada di sistem. Jadi IA1 adalah EA ini adalah sumber tegangan yang ada di sini, dibagi dengan Z total yang ada di sistem, yaitu Z1, Z2, dan ZF. Di sini teman-teman tidak akan menemui Z0 karena tidak ada arus gangguan ke tanahnya ya. Berarti kita sudah mendapatkan arus urutan positifnya sebagai berikut. Sementara untuk arus urutan negatif, karena nilainya itu sebenarnya sama dengan arus urutan positif, tetapi arahnya berbeda. Sehingga di sini cukup kita tambahkan tanda negatif saja, teman-teman. Jadi IA2-nya adalah negatif dari IA1. Dan IA0-nya atau arus urutan negatifnya adalah 0 PU atau 0 ampere. Berikutnya dengan kita mengetahui IA1, IA2, dan IA0,
kita bisa menghitung arus gangguan yang sebenarnya ya, yaitu IF pada fase B maupun fase C. Dan teman-teman nanti juga bisa mengasumsikan nilai EA-nya ini apabila tidak diketahui ya. Biasanya kita asumsikan dengan nilai 1 per unit seperti itu. Baik, di sini akan kita masukkan ke rumus yang sudah kita punya ya. Jadi IB adalah A kuadrat IA1 plus A dikali IA2 plus IA0. Ini rumus yang kita peroleh dari pertemuan komponen simetris ya. Berarti kita sudah mengetahui IA1 dan IA2 dan IA0-nya, maka teman-teman tinggal memasukkan saja ya. Di sini IA0-nya tidak ada. Kemudian IA2 sama dengan minus IA1. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, yaitu A kuadrat dikurangi A, kemudian dikalikan dengan IA1. Berikutnya untuk IC, nilainya adalah negatif dari IB seperti itu. Jadi cukup menghitung IB-nya, kemudian IC-nya tinggal ditambahkan tanda negatif. Seperti itu. Berikutnya untuk rekap rumus-rumus dari gangguan fase ke fase, teman-teman bisa melihat di slide ini ya. Jadi arus urutan positif, kemudian arus urutan negatifnya tadi nilainya minus dari arus urutan positif ya. Untuk arus di setiap fasenya, misalkan di sini terjadi hubung singkat antara IB dan IC ya, atau fase B dan fase C, maka IA-nya sama dengan 0. IB-nya adalah A kuadrat minus IA, IB-nya adalah A kuadrat dikurangi A dikali IA1, untuk IC-nya adalah minus IB. Untuk tegangan pada setiap fasenya, teman-teman bisa melihat persamaan berikut ya. VA-nya sekian, VB-nya sekian, dan VC-nya juga teman-teman bisa hitung menggunakan persamaan yang ada di bawah. Berikutnya di sini saya akan mencontohkan sebuah studi kasus di mana terjadi gangguan hubung singkat pada sebuah generator sinkron yang melibatkan fase B dan fase C tanpa adanya impedans gangguan. Generatornya memiliki kapasitas 30 MVA dengan tegangan 11 kV. Untuk impedans urutan positif 20%, urutan negatif 20%, dan urutan nolnya itu 5%. Generator diasumsikan di-groundkan pada titik netralnya tanpa ada resistance atau impedans, sehingga kita bisa tulis Zn-nya itu sama dengan 0. Kemudian terjadi arus gangguan hubung singkat pada fase B dan fase C tanpa adanya impedans gangguan. Jika diketahui bahwa pada saat sebelum terjadi gangguan, generator berada pada kondisi tanpa beban, berapakah arus gangguan yang akan terjadi? Di sini diasumsikan bahwa EA itu sama dengan 1 per unit. Baik, untuk tahap pertama, teman-teman diminta untuk menghitung arus basisnya terlebih dahulu ya. Jadi bisa kita kerjakan di awal ataupun di akhir. Di sini kita tuliskan di awal, arus basis adalah 1000 dikali MVA base dibagi akar 3 kV base. Kita masukkan angkanya, MVA base-nya 30 dan kV base-nya di 11. Maka kita temukan arus basisnya di 1574,6 ampere. Berikutnya teman-teman diminta untuk menggambar diagram urutan positif, negatif, dan 0 dari generator yang kita miliki. Diagram urutan positif, negatif, dan 0-nya ditambahkan pada gambar di samping. Untuk nilai Z1-nya, nilainya adalah sesuai dengan rating di generator ya, yaitu 0,2 PU. Z2-nya adalah 0,2 PU. Dan untuk Z0-nya, teman-teman perlu menghitung dengan rumus berikutnya. Jadi Z0G plus 3Zn. Z0G ini tadi 0,05 ditambah dengan 3 dikali 0. Maka hasilnya adalah 0,05 per unit. Berikutnya di sini coba kita hitung arus urutan positifnya ya, menggunakan rumus yang kita peroleh tadi. IA1 sama dengan EA per Z1 plus Z2 plus ZF. EA-nya 1 sudut 0. Z1 dan Z2-nya adalah 0,2 J, ZF-nya sama dengan 0. Maka di sini kita memperoleh nilai arus gangguan urutan positif di minus J,25 per unit. Untuk arus gangguan pada fase B, kita bisa menghitung dengan persamaan berikut. IB sama dengan A kuadrat minus A dikali IA1. A kuadrat merupakan
representasi dari 1 sudut 240 dan A adalah 1 sudut 120. Kemudian ini dikurangkan dan dikali dengan minus C 2,5, maka kita mendapatkan angka arus gangguan di fase B sebesar minus 4,33 per unit, sehingga arus gangguan pada fase C adalah minus ya dari IB, yaitu 4,33 per unit. Untuk arus dalam ampere, teman-teman bisa menghitung dengan mengalihkan nilai per unitnya dengan nilai basis ya. Di sini saya coba akan menghitung pada fase B-nya, sehingga kita menemukan arus di 6.818,2 ampere. Ini adalah arus gangguan yang mengalir pada fase B, sementara untuk fase C, nilainya adalah minus dari arus pada fase B. Baik, untuk berikutnya di sini akan saya berikan latihan soal teman-teman. Di sini diketahui singgalan diagram yang terdiri atas generator, trafo, saluran, trafo kembali, dan beban motor dengan nilai impedans dan reaktans urutan positif, negatif, dan nol yang telah disampaikan pada grafik di bawah. Nah, pada kejadian ini itu terjadi hubung singkat tepat pada pertengahan saluran yang memiliki jenis gangguan line to line ya, atau gangguan fase ke fase. Apabila terjadi gangguan pada tengah-tengah saluran, maka teman-teman bisa membagi salurannya menjadi dua ya. Misalkan di sini saya memiliki nilai X1 atau impedans urutan positifnya itu di 0,15. Maka teman-teman nanti bisa menggambar diagram reaktansnya seperti ini ya. Jadi dibagi dua karena kejadian gangguannya tepat di tengah sini ya. Di sini kita tulis misalkan Z line 1, di sini Z line 2 ya. Nilainya misalkan di sini adalah 0,15 dibagi 2. Untuk ZL2-nya juga sama, 0,15 dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena kejadian gangguannya nanti itu tepat di tengah saluran, seperti itu. Pertama-tama, coba teman-teman gambar diagram reaktansnya untuk seluruh urutan, baik itu urutan positif, negatif, dan nol. Yang kedua, teman-teman hitung impedans ekuivalennya dari jaringan urutan positif, negatif, dan nol menggunakan teorema Thevenin. Dan yang ketiga, teman-teman silakan bisa menghitung arus gangguannya pada fase B dan fase C seperti itu. Baik, mungkin ini adalah materi dari pertemuan ke-7. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada mata kuliah berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.